Baik, kali ini kita kedatangan motor Verza dengan kendala untuk seal shocknya sudah bocor, dia untuk olinya sudah keluar, oli shocknya. Ini menandakan ada kebocoran di bagian seal shocknya. Dan untuk bottomnya atau alunya pun masih bagus. Oke, ini ada terkendala baut yang slack, sudah kita kali, kita gerinda dengan, lalu kita ketok dengan kunci ketok, dia sudah bisa terlepas. Setelah itu kita bongkar untuk bagian shocknya, kita bongkar menggunakan kunci L8. Dan untuk oli-olinya ini sisa-sisanya dia sangat keruh, dia bercampur dengan lumpur. Dan setelah itu kita buka bagian tabung atasnya menggunakan kunci 17, dan ini pun sudah keluar untuk bagian per dan sulingannya. Lalu kita buka untuk bagian seal shocknya menggunakan alat bantu tracker manual ini. Oke, kita kencangkan trackernya ini untuk membuka seal shock. Lalu kita pasang alatnya dan kita baut, kita tracker. Oke, kita putar-putar sampai seal shocknya dia keluar. Dan ini untuk seal shocknya pun sudah tercabut, dia sudah keluar. Dan untuk yang sebelahnya sama saja seperti itu caranya. Untuk seal shocknya pun sudah keluar tanpa ada gangguan, dia tanpa lecet-lecet untuk bagian bottomnya. Dan setelah itu kita cuci untuk semua bagian shocknya dan kita jemur sampai benar-benar kering. Setelah itu kita rakit untuk bagian shocknya, itu ada ring tebal satu di bagian bottomnya. Setelah itu kita ganti seal shocknya menggunakan merek yang cukup lumayan ini. Untuk mereknya merek Federal. Setelah itu kita lumasi oli sedikit saja supaya nanti saat pemasangan seal shock dia mudah. Dan untuk bagian nomor dia berada di bagian luar, jangan sampai terbalik untuk pemasangan seal shocknya. Setelah itu kita ketok-ketok saja sampai benar-benar masuk. Dan setelah masuk kita kancing menggunakan pengancingnya, dia ada pengancingnya ya, ini pengancingnya. Setelah terkancing kita tutup, kita ganti bagian tutup debunya dengan yang baru. Dan untuk yang sebelahnya pun sama saja. Setelah itu kita pasang bagian sulingan, kita beri oli sedikit saja, lalu kita masukkan ke dalam tabung shocknya. Dan untuk per yang rapat di bawah untuk motor Honda, dan disitu ada selongsong, kita masukkan selongsongnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam bottomnya, kita lurus-luruskan untuk lubangnya. Dan setelah itu kita kancing menggunakan kunci L8 mili. Dan di bautnya itu sudah ada ring tembaganya, itu jangan sampai lupa, itu di situ ada ring tembaga, jangan sampai ketinggalan. Dan setelah itu kita pasang untuk bagian oli shock. Untuk takaran motor ini untuk standarnya di 160 mili dia. Kita buat standar saja karena motor ini pun motor standar. Oke, kita masukkan kedua-duanya untuk olinya. Dan setelah itu kita urut ke bawah ke atas, dan setelah itu kita kancing menggunakan pengancingnya. Dan untuk bautnya baut 17 kita kancing kedua-duanya. Oke, setelah terkancing semuanya, lalu kita coba tes. Kita tes untuk shocknya pun dia sudah lembut, dia normal, sudah enak. Untuk kekerasannya pun sangat sedang saja. Oke, setelah itu kita rakit ke bagian bodi-bodinya, kita kencangkan untuk bagian shocknya kedua-duanya menggunakan kunci T12.
Oke, kita kencangkan perlahan saja. Dan untuk bagian kelahar depan roda ada yang oblak, nanti kita ganti saja sekalian. Setelah kita ganti bagian kelahar, lalu kita rakit untuk kesemuanya, ada spakbor dan yang lain-lain. Oke, kita kencangkan untuk bagian roda, dan untuk baut yang slack tadi kita ganti dengan baut yang baru. Oke, dan kita kencangkan untuk baut yang barunya. Setelah itu lanjut kita ke pengetesan untuk kedua kalinya, dan untuk bagian remnya pun sudah pakem, dia tidak ada kendala. Lalu kita tes, dan sudah enak untuk motor ini. Dia untuk kelembutan shocknya pun sudah normal, sudah standarnya lagi. Dan demikian untuk penanganan untuk motor kali ini, untuk pergantian seal shock depannya pada motor Verza. Bagi kawan-kawan yang mengalami seal shocknya yang bocor, boleh di komen-komen atau di share video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang, dan terima kasih kepada yang menyimak, dan sekian.